Shalom anak muda. Puji Tuhan kita dapat kembali lagi bertemu walaupun secara virtual. Kali ini kita akan membacakan kesaksian dari teman kita. Dan ini adalah part ke-6 dari Blessing Story. Oke, langsung saja kesaksian yang pertama dari Ara. Mau sedikit berbagi cerita. Puji Tuhan, saat-saat ini saya boleh diizinkan Tuhan buat part-time. Awalnya cari part-time susah banget. Aku part-time karena udah bosen banget di rumah dan pastinya aku mau cari pengalaman kerja. Awalnya daftar part-time di 3 tempat. Yang pertama ada di rumah makan, warung kopi, sama percetakan buku. Awalnya aku doa dulu, Tuhan dimanapun aku diterima itu pasti yang terbaik. 2 hari masukin lamaran tapi semua nggak bales. Aku mikir, oh ya udah mungkin udah dapat dan aku nggak mikir lagi soal part-time itu. Terus hari Jumat tiba-tiba dari percetakan buku bales dan memang sedang butuh dan tiba-tiba 3 part-time bales WA dan mereka bilang kalau aku mau bisa datang hari Senin dan aku bingung mau yang mana. Dan di situ aku bener-bener mau bales waktu pertama yang percetakan buku. Dan akhirnya lanjut chat dan fix aku bisa part-time di situ. Ternyata percetakan buku itu percetakan muslim dan mereka butuh aku. Aku yakin bahwa aku bisa dan mereka udah aku bilangin kalau aku Nasrani. Mungkin mereka kayak gimana gitu. Tapi 1 minggu aku jalan di sana, aku seneng banget dan mereka semua bisa tahu kalau anak Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan di tempat part-time itu saya bisa menjadi berkat, banyak orang yang suka saya ada di sana dan saya bersyukur karena saya di sana bukan hanya part-time tapi juga bisa menjadi berkat. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita harus menjadi berkat. Mungkin lewat tingkah laku, perkataan, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kesimpulannya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kemudian sharing yang kedua. Shalom teman-teman Komisi Orang Muda. Hari ini aku akan share tentang kebaikan Tuhan yang aku alami dan rasakan akhir-akhir ini mengenai kesabaran dan mengasihi. Bagi saya, perihal kesabaran dan mengasihi adalah 2 hal yang saling berkaitan. Ketika Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup saya, terkadang Tuhan bawa hidup saya dalam suatu lembah yang membuat saya down. Dan rasa-rasanya Tuhan tidak menolong, padahal saya sendiri sudah berdoa. Pada saat saya berdoa, Tuhan ingatkan dalam satu ayat, yaitu Roma 12 ayat 12. Melalui ayat tersebut, saya kembali dikuatkan Tuhan. Sekalipun di proses Tuhan dalam hal kesabaran dan mengasihi, tetap andalkan Tuhan. Sekalipun banyak orang membenci kita, banyak orang fitnah kita, ingatlah tetap mengasihi mereka. Jangan mengutuki. Mungkin Tuhan tidak menjanjikan masalahmu selesai hari ini, tetapi ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain yang bisa kita rasakan hari-hari ini. Entah itu kesehatan, kesuksesan, karir, dan lain-lain. Jangan hanya fokus pada masalah yang kita alami, tapi fokuslah untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya akan bagikan sebuah quote. Berdoalah tanpa logika, tapi dengan percaya, bertindaklah dengan logika. Niscaya akan berhasil. Jadi kesimpulannya, Tuhan pasti mengizinkan setiap kita mengalami proses. Terkadang proses itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi teruslah berdoa agar Tuhan memberkati kita di dalam setiap permasalahan kita. Dan juga fokuslah untuk mencari kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan hanya fokus terhadap masalah kita. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan teladan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang berada di rumah. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati supaya dijauhkan dari penyakit dan virus-virus apapun. Tuhan berkati juga sharing kami pada hari ini supaya bisa menjadi teladan dan berkat bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, untuk menutup Blessing Story kali ini, mari kita pujikan betapa hebat.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.